Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abinasa yang disebutkan Pak sebelumnya. Saya selaku Ketua Pembina Yayasan At-Taqwa yang namanya Yayasan Pengembang Uhud Islamiyah At-Taqwa. Nah, ini adalah sejalan dengan apa yang disampaikan Prof. Kana. Tapi sebelum sore itu saya ingin mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim kepada semua para guru, terutama Bapak Kiai Haji Baswari LCMA yang telah mengajarkan kita, Profesor Dr. Haji Muhammad Kana Sutrisna Surya Dilaga MAG MMM kemudian ada pengurus kuliah subuh hak gabungan ketua itu Bapak Madali Penesi, dan juga kepada seluruh para guru dan habaib semua yang kami hormati. Juga kita kedatangan tamu yang luar biasa pada hari ini, yaitu Habib Ridho Al-Bifari Habib Al-Ridho. Beliau adalah juga ketua pembina yayasan pesantren As-Saadah, ya, tetangga kita. Insya Allah beliau akan bergabung pada masjid pada Busuk sudah subuh ahad gabungan. Dan sedikit ingin saya sampaikan bahwa masjid At-Taqwa ini adalah didirikan oleh ini itu hanya dua orang, pewakaf dan wakif. Nah, kemudian waktu bangkit tahun 2003 pada puncaknya 2002 ini sebelumnya ada berdiri sejak tahun 85 itu merupakan masjid jami saja. Nah, setelah itu beliau melihat namanya kalau masjid itu kan selalu kepemimpinan ini tidak selalu berlanjut akan berubah, sehingga program yang dicanangkan masjid adalah pasti akan berubah dan tidak selalu berkesinambungan. Oleh karena itu wakif dan wakaf itu dan nadir itu membentuk yayasan. Salah satunya saya adalah ya alhamdulillah dipercaya oleh wakif dan nadir. Maka dibentuklah yayasan yang namanya Yayasan Pengembangan Ukhuwah Islam At-Taqwa. Nah, itulah. Memang sejarahnya ini ibarat Yayasan Pengembangan Ukhuwah itu yang sekarang sudah punya RA 5 kelas, tadinya hanya di belakang, tambah lagi masuk selama itu ini dibangun pada tahun 2007 sampai 2005. Alhamdulillah wujud dari pembina yang ditunjuk oleh beliau sudah meninggal semua itu pada waktu 2005 itu meninggal semua. Nah, kemudian saya lanjutkan seperti itu, diasikan itu. Alhamdulillah sekarang itu ada yang kita menghasilkan jariah dari para pendidik yayasan ini adalah sudah punya anak didik, yaitu RA dan TPA. RA kita alhamdulillah tahun ini walaupun ya kurang hanya muridnya tuh sampai 52 RA bagi 5 kelas. TPA ada kalau tidak salah itu sampai ya ada TPA siang dan TPA malam, totalnya kurang lebih ya antara 25 sampai 100 anak. Ya alhamdulillah. Dan itu ditangani semua adalah dari generasi anak muda sejak pendirian masjid ini. Alhamdulillah beliau guru-gurunya adalah mereka yang sudah semua itu sarjana, walaupun sarjana yang masih dalam arti sarjana pendidikan. Jadi guru-guru sudah sarjana pendidikan demikian. Kurang lebih demikian. Namun dari perjalanan umat Islam Yayasan Pengembangan Ukhuwah Islamiyah At-Taqwa ini berbagai ujian dan cobaan.
Kemudian namanya juga masih yang Wahab dan Wahab dan Nadim ini memang sudah dicanangkannya ketika yayasan pengembangan uang Islamiyah. Walaupun terterpa angin sebagaimana tetap beliau tetap tegak berdiri. Ya begitu kira-kira yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan semua jemaah mulai adanya kegiatan lain demikian. Terima kasih atas kehadiran semua jemaah yang sama-sama kita hormati. Insya Allah nanti di minggu ke depan kita akan berjumpa lagi teman-teman. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Frame-nya lagi share dikit ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Yang sama-sama kita hormati Koordinator Kuliah Subuh Ahmad Gabungan Al-Ustaz Haji Madani bin Haji Madani, Sekretaris Koordinator Kuliah Subuh Gabungan Kiai Haji Hamzah Ahmad, guru kita Kiai Haji Sulaiman Rahimin, Kiai Haji Zainal Arifin Idris, para asatidzah penceramah kita pada pagi hari ini, insyaallah Profesor Anas Tisna, mata'ana Allah bituli hayatihi jami'an, serta para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang lainnya, khususnya Ketua DKM Masjid Jami' Taqwa serta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, keberkahannya, dan Allah jadikan kita semua yang duduk di tempat ini, di majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan iman. Amin. Allah tambahkan kepada kita ketakwaan. Allah berikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga yaumul qiyamah. Pada hari ini sekarang kita ingin mengambil manfaat istifadah dari tafsir Ibnu Katsir. Kita akan mengambil Surat Al-Maidah ayat yang ke-35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. قال المؤلف رحمه الله يقول تعالى أمرا عباده المؤمنين بتقواه وهي إذا قرنت بالطاعة
كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها وابتغوا إليه الوسيلة. قال سفيان الثوري حدثنا أبي عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أي القربة. وكذا قال مجاهد وعطاء وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد. وقال قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر إذا غفل الوشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Disebutkan oleh penulis oleh Ibnu Katsir yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minina bitaqwa. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, yaitu dengan nida'ur rahman ya ayyuhalladzina amanu. Ini disebut sebagai nida'ur rahman, panggilan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, kita teringat dengan ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh seorang yang meminta nasihat kepada beliau, wahai Ibnu Mas'ud, berikan nasihat kepadaku. Beliau memberikan nasihat singkat, idza qara'ta qawlahu ta'ala, kalau engkau mendengar membaca firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan baik-baik, sebab pasti sesudah ya ayyuhalladzina amanu ada kebaikan yang Allah perintahkan atau ada keburukan yang Allah larang. Kalau setiap orang beriman memperhatikan betul panduan bimbingan Allah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, insyaallah selamat. Sebab Allah Ta'ala ingin agar orang-orang beriman, hambanya yang dicintai, selamat dunia dan akhirat. Maka Allah memberikan panduan, Allah memberikan arahan-arahan. Di sini disebutkan oleh Allah yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minina bitaqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Disuruh kita semuanya oleh Allah untuk bertakwa kepadanya. Takwa ma'asyiral muslimin ini adalah ghayatul ghayah. Tujuan dari segala tujuan adalah takwa kepada Allah. Kita paham betul bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Tetapi tidak berhenti pada ibadah saja. Karena ibadah yang diperintahkan, disyariatkan oleh Allah, itu ada tujuannya lagi. Ada tujuan dari ibadah kita kepada Allah. Apa tujuan dari ibadah kita kepada Allah? Allah Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah engkau kepada Allah, Allah yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu. Kenapa disuruh beribadah? Allah Ta'ala mengatakan la'allakum
tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Maknanya kita beribadah jangan berhenti pada ibadah semata. Sebab ada orang beribadah tapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Ada orang beribadah tapi tetap melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai pada derajat takwa. Padahal kita disuruh ibadah agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyuruh kita untuk bertakwa, dan takwa ini bekal kita semuanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekal kita dalam perjalanan hidup dunia sampai akhirat, bekal yang mau kita bawa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita tak bakal dibawa, kedudukan kita tak bakal dibawa, jabatan kita tidak dibawa, semua aksesoris dunia tidak akan dibawa. Yang akan kita bawa hadap kepada Allah adalah ketakwaan kita. Itu yang disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dalam ayat yang sering kita baca setiap khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini selalu dipesankan agar kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya idza qurinat bi ta'ah. Kalau ketakwaan itu dikaitkan dengan ketaatan, dirangkai dengan ketaatan, kana al-muradu biha al-inkifaf 'anil maharim wa tarkil manhiyat. Dia makna dari takwa itu adalah menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Allah. Ini makna dari takwa. Jadi takwa maknanya adalah kita berhati-hati dalam kehidupan. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah tapi di sisi yang lain tetap melakukan dosa dan maksiat. Jangan sampai kita melaksanakan salat tapi tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini takwa. Orang yang bertakwa, kalau dia salatnya benar, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itulah takwa. Orang yang bertakwa jauh dari dosa. Orang yang bertakwa jauh dari maksiat. Dia jaga ucapannya, dia jaga sikapnya, dia jaga perilakunya. Dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini yang disebut dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulana, ada seorang wanita yang rajin qiyamul lail, malam harinya dia tahajud. Bukan hanya salat 5 waktu, tahajud, qiyamul lail dia lakukan rutin setiap malam. Di waktu siangnya dia rajin berpuasa sunnah, puasa Senin Kamis dia lakukan. Tapi sahabat tadi bingung, tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakinnaha tu'ti jaraha. Tapi wanita tersebut sering mengganggu tetangganya dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau dengan singkat mengatakan, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan padanya, tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita sudah salat, jaga salat kita. Jangan dicampur dengan dosa dan maksiat. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, maknanya tinggalkan dosa dan maksiat. Jauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah.
jaga ucapan kita, jaga sikap kita dengan melakukan sesuai apa yang disunnahkan, diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala ba'daha, sesudah itu Allah berfirman, wabtagu ilaihi alwasilah, wabtagu ilaihi alwasilah, dan carilah wasilah untuk menuju kepada Allah. Apa makna dari wasilah di sini disebutkan? Qala Sufyan Ats-Tsauri, hadatsana Abi an Talha an Atha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang dimaksud dengan al-wasilah, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-qurbah, yaitu kedekatan dengan Allah, taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, jalannya adalah taqarrub, yakni melakukan ibadah, melakukan amal saleh. Disebutkan oleh Qatadah radhiyallahu an, ay taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdih. Bertaqarrublah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara melakukan ketaatan. Jadi cara yang paling mudah, cara yang paling gampang untuk dekat kepada Allah dan bisa dilakukan oleh semua manusia, caranya adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi wasilah yang dimaksud adalah ketaatan kita kepada Allah. Amal saleh kita ini yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Disebutkan wal amal bima yurdi, melakukan amal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi manusia ingin mendekat kepada Allah, banyak jalan yang mereka tempuh, banyak usaha yang mereka lakukan, tapi yang paling mudah yang disebutkan oleh Allah adalah taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ibadah kepada Allah, melakukan amal saleh yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasilah. Jadi wasilah yang dimaksud untuk sampai kepada Allah adalah al-ta'ah dan al-amalus saleh. Yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan dalam tafsir yang lain, ketika menafsirkan surat Ali Imran, beliau mengatakan tawassul, agar kita bisa sampai kepada Allah, ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah tawassul bil iman. Tawassul bil iman wa tauhid, yaitu tawassul dengan iman kita kepada Allah. Disebutkan dalam surat Ali Imran, orang-orang yang beriman mengatakan, Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami beriman kepadamu. Sesudah mereka mengikrarkan iman mereka kepada Allah, lalu mereka minta ampun, faghfir lana. Sebab kata Ibnu Katsir, cara tawassul yang paling bermanfaat adalah lewat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lewat akidah kita kepada Allah. Orang kalau sudah beriman, insyaallah imannya akan mengantarkan dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah mengungkapkan imannya, Rabbana amanna, dia minta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah ta'ala akan berikan ampunan. Jadi yang pertama kata Ibnu Katsir, lewat iman. Yang kedua adalah lewat amal saleh, seperti yang ditegaskan pada ayat ini. Wabtagu ilaihi alwasilah, maksudnya adalah al-amal, at-ta'ah, amal dan ketaatan kita kepada Allah. Tidak hanya sekedar beriman, tetapi bagaimana kita taat, kita beramal saleh. Laisa al-iman bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan hanya angan-angan, bukan hanya pengakuan, tapi iman itu apa yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan amal-amal perbuatan. Jadi amal saleh, ketaatan kita kepada Allah, itu yang akan mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jangankan kita ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pesan kepada Sayyidah Fatimah, putri beliau sendiri, pesan beliau agar Fatimah radhiyallahu anha bertakwa dan melakukan amal saleh. Sebab kata Nabi, aku tidak bisa menolongmu di sisi Allah kecuali dengan ketakwaan dan amal saleh yang dilakukan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir adalah beriman dan beramal saleh. Yang selanjutnya adalah tawassul bil asma wa sifat. Bil asma wa sifat, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kalau kita ingin doa kita diijabah dengan cepat oleh Allah, cepat dikabulkan oleh Allah, maka bisa tawassul. Tawassulnya dengan membaca sifat dan asma Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kata Allah Ta'ala, Allah punya nama-nama yang mulia, yaitu asmaul husna, yang kita kenal 99. Itu yang kita kenal, yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui masih banyak. Nama Allah, sifat Allah tidak terbatas, tapi yang kita ketahui adalah 99. Allah Ta'ala mengatakan fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Kalau kita berdoa menyebut nama dan sifat Allah, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu Nabi mendengar ada seorang sahabat berdoa kepada Allah. Dia berdoa dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Nabi mendengar doa tersebut, Nabi mengatakan, orang ini setelah berdoa dengan nama Allah, yang kalau Allah diminta dengan doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tawassul dengan al-asma was sifat. Dan tentu saja tawassul yang lain adalah dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, al-wasilah aidan, wasilah yang dimaksud juga adalah alamun ala a'la manzilatin fil jannah, yaitu nama tempat yang paling tinggi kedudukannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya manzilatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa darihi fil jannah, yaitu kedudukan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tempatnya di surganya Allah. Wa hiya aqrabu amkinatil jannah ilal arsh, dan dia merupakan tempat di surga yang paling dekat dengan arsh, dengan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat al-wasilah itu adalah tempat milik Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang posisinya paling dekat dengan arsh. Wa qad thabata, karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih fi sahih al-Bukhari min tariq Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida, siapa yang ketika mendengar azan, habis azan dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta illa halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Ini hadisnya. Hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Siapa orang yang sesudah azan dia membaca doa, ya Allah, pemilik dakwah seruan yang sempurna ini dan salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal fadilah. Berikan kepada Rasulullah al-wasilah, maksudnya tempat kedudukan beliau yang dekat dengan Allah di surga. Jadi al-wasilah a'la, tempat yang paling tinggi di surganya Allah, yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Siapa yang membaca ini, dia baca sampai ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah. Insyaallah dia akan dapat syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Amin. Jadi kalau ada fokus kita, perhatian kita, jangan kemana-mana, jangan kita sibuk dengan yang lain. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis selanjutnya, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu. Kalau muadzin sudah mulai melantunkan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kita ikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Thumma sallu alaihi, lalu sesudah itu salawatlah kepada beliau, lalu baca doa yang tadi. Kalau doa itu dibaca, maka insya Allah syafaat Nabi akan kita dapatkan. Ini yang disebut dengan al-wasilah. Wabtaghu ilaihi al-wasilah. Cari wasilah, minta wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa lamma amarahum bitarkil maharim wa fi'lit ta'at, ketika Allah memerintahkan mereka meninggalkan segala yang dilarang dan melaksanakan ketaatan, amarahum biqitalil a'da minal kuffari wal musyrikin al kharijin 'anil tariqil mustaqim. Allah menyuruh orang-orang yang beriman berjuang melawan para musuh. Berjuang melawan para musuh. Harus kita berjihad, harus kita berjuang melawan musuh-musuh Allah sebagai bentuk pembelaan kita terhadap agama kita. Kalau itu yang dilakukan, la'allakum tuflihun, kalian pasti beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan hidup di dunia sampai akhirat. Kita perkuat ketakwaan kita kepada Allah, cari jalan untuk dekat kepada Allah agar kita sukses mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dengan mengharap ridha Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah curahkan kepada kita. Yang apabila kita menghitung-hitung akan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, Allah menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka niscaya tak akan mungkin ada satu manusia pun di atas muka bumi akan sanggup menghitung-hitung akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karenanya jangan pernah kita melupakan untuk bersyukur dan bersyukur. Karena dengan syukur janji Allah akan tambahkan nikmat, dan siapa yang ingkar Allah cabut nikmat plus Allah turunkan azab yang pedih. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita yang diawali dengan sholat malam, kemudian sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kita bertaklim, menjadi sarana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita Allah mau menerima terhadap kesyukuran kita. Ini adalah ikhtiar untuk kita tetap dekat dengan Allah, dan Allah pun mau dekat dengan kita insya Allah. Sebagai wujud rasa syukur, jangan pernah lupakan Rasulullah. Karenanya mari basahi lisan kita dengan bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat ini mudah-mudahan Allah sampaikan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada para ulama, termasuk kepada zuriyahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dengan kita bersolawat, dengan kita merindukan Rasulullah, dengan cinta dengan Rasulullah, kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh gabungan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya hormati, salam takdim dan mudah-mudahan yang pertama Kiai Haji Fauzi Bahrais LC MA Mata'anallah fi tuli hayati, Kiai Haji Zainal Arifin, Kiai Haji Hamzah Ahmad selaku sekretaris koordinator kuliah subuh gabungan, Habib Dr. Ali Ridho Mata'anallah fi tuli hayati. Mudah-mudahan Habib oleh Allah senantiasa disehatkan, dipanjangkan umurnya, diberikan oleh Allah keberkahan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Tak lupa Presiden kuliah subuh gabungan, yaitu Bapak Ustaz Dr. Haji Madani dan Haji Madani MM, Ustaz Haji Haryono, Kiai Haji Dr. Sarifuddin Mata'anallah fi tuli hayati, Kiai Haji Dr. Taufik, Ketua MUI Jagakarsa Bapak Kiai Haji Dr. Sulaiman Rahimin. Kemudian ada Ustaz Amir Mahmud, ada Ustaz Salatin, Kiai Haji Saifuddin Arif, dan juga para ketua DKM yang mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak merasa hormat dan takdim saya, dan juga para bini sepuh, para asatidz yang mohon maaf dengan kerendahan hati, dengan salam yang takdim, saya mohon maaf kalau tidak disebutkan satu persatu, namun tidak merasa hormat dan takdim saya. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam tadi ini sebenarnya sudah saya siapkan, ini slide sudah saya siapkan. Kenapa pakai slide? Supaya fokus, sebagaimana namanya fokus, supaya fokus. Ternyata ini ngeblur. Al-insan bitakdir, wallahu bitakdir. Manusia boleh punya rencana, Allah juga yang menentukan. Jadi nggak usah kecewa dengan kondisi yang ada. Kita berserah diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin tapi ternyata hasilnya tidak sesuai, maka faida azabta fatawakkal Allah. Kita berserah diri Allah Subhanahu wa taala. Tema kita judulnya adalah menjaga ukhuwah Islamiyah dalam beragama. Temanya itu ya. Nah, saya mau tanya sama jamaah, gimana caranya agar kita dianggap bersaudara? Karena ukhuwah itu kalau kita terjemahkan itu asal kata dari akhun. Ukhuwah ini masdar, artinya persaudaraan. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dianggap bersaudara? Gimana? Satu, silaturahim. Apa itu silaturahim? Tersambungnya rasa kasih sayang. Silaturahim itu kan awalnya itu hanya ada kaitan rahim. Cuma tidak ada kalimat yang bisa digunakan kecuali ketika ada persaudaraan dengan kalimat silaturahim. Silah itu artinya tali, rahim itu adalah kasih sayang. Maka kalau kemudian ada saudara yang kemudian di belakang ngomongin jeleknya, ketika saudara melakukan sebuah kesalahan, itu dianggap saudara atau bukan? Saya tanya sama jamaah, dianggap saudara bukan? Nah sebab itulah
Yang menjadi dasar bahwa adanya persaudaraan itu karena ada kasih sayang. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah Allah menyampaikan kepada kita bahwa agar jangan sampai kita ini kemudian putusnya persaudaraan, maka kemudian kita diperintahkan untuk menyambung silaturahmi. Dan kuliah subuh ini menjadi wasilah. Wasilah apa? Terjalinnya kasih sayang di antara kita. Wong di Indonesia saja, Pak, khususnya Jakarta Selatan, di sini ada anggotanya namanya FKUB. Nah ini pakai aja. FKUB itu singkatan dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Dengan agama beda aja kita diperintahkan untuk rukun. Apalagi dengan satu agama. Sebab itulah Syekh Hasyim Asy'ari memberikan kepada kita sebuah pembelajaran bahwa yang namanya ukhuwah itu bukan hanya sekedar ukhuwah Islamiyah, itu mengkerucut lebih spesifik satu agama, tapi ada yang disebut dengan ukhuwah waqafiyah, persaudaraan dengan sesama satu negara. Kita lagi keluar negeri ketemu dengan saudara kita dari Papua, ketemu dengan saudara kita dari Sulawesi, ketemu dengan saudara kita dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sunda. Kita merasa bahwa kita ini ketemu dengan saudara kita meskipun beda agama. Kenapa? Karena ada yang namanya persaudaraan satu negara. Bahkan Hadratus Syekh menyampaikan, Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa hubul wathan minal iman, cinta negeri ini adalah bagian daripada iman. Kemudian yang kedua ada namanya ukhuwah basyariah. Ada yang namanya persaudaraan dengan sesama manusia. Kita meskipun manusia ini agama apapun, ketika dibantai, ketika dibunuh, ketika direndahkan, bagi manusia yang masih punya nurani, itu pasti akan merasa ternyuh. Betul kan? Kecuali kalau kita memang nuraninya sudah padam, tertutup oleh egonya, tertutup oleh nafsunya. Sebagaimana yang Allah sampaikan, inna nafsa la amartu bisu ila marahim. Sesungguhnya nafsu ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih cenderung mengarahkan kepada yang buruk, kepada kesesatan, kecuali yang sudah mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini ketika masih hidup, ketika masih hidup ada 3 makhluk yang bersatu di dalam dirinya. Apa 3 makhluk ini? Mungkin ada yang tahu. 1, jasad. 2, ruh. 3, jiwa. Malaikat itu terpisah dengan diri kita. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia hidup, ini ada 3 makhluk yang menyatu di dalam diri kita. Ada jasad, ada ruh, ada jiwa. Jiwa ini adalah penggabungan antara ruh dengan jasad. Maka lihat di dalam ayat Al-Quran, yang namanya kematian itu ketika berpisahnya antara jasad dengan ruh, maka kalimatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafs dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya jiwa. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nafs juga dimaknai nafsu. Maka jiwa itu isinya ada akal, ada nafsu, ada nurani. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ketika jiwa kita diisi oleh hal-hal yang buruk, maka ibarat sebuah tempat minum namanya teko atau ceret.
Ceret itu kan tergantung isinya. Kalau diisi air kopi, maka keluarnya air kopi. Kalau diisinya air yang comberan, maka keluarnya adalah air comberan, air kotor. Nah, itulah jiwanya. Makanya jiwa ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung mana yang mendominasi, yang menguasai dan memberikan pencerahan kepada jiwa itu. Kalau jiwa dikuasai oleh jasad, dan jasad ini, lihat apa yang dilakukan oleh jasad, semuanya bentuknya fisik. Perut lapar, maka fisiknya harus makan. Kemudian kalau kita pengen badan kita kedinginan, harus ada pakaian, itu fisik juga. Supaya terlindungi dari terik matahari, hujan, angin, segala macam, maka harus ada rumah. Itu namanya fisik juga. Dan itu kalau jiwa dikuasai dan didominasi oleh yang namanya jasad, maka melahirkan yang namanya manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang sulit untuk diarahkan. Dan kemudian memang hatinya, jiwanya menjadi tertutup, yang kata Imam Al-Ghazali disebut dengan qalbun marid, yang kemudian mengarah kepada qalbun mayyit. Tapi kalau jiwa kita dikuasai oleh ruh ini adalah makhluk Allah yang paling taat, nggak pernah menentang. Ruh ini adalah makhluk Allah yang nggak pernah tua. Ruh ini adalah makhluk Allah yang nggak pernah mengalami yang namanya kematian. Yang mengalami kematian itu jasad. Makanya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jangan bergantung kepada fisik, karena fisik ini fana. Tadi Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35 yang dibacakan oleh Pak Kiai tadi dalam tafsir tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ujungnya tuflihun tuh happy, bahagia ketika ruhnya memang menguasai jiwa. Dari mana kita tahu bahwa ruh ini adalah makhluk Allah yang paling taat? Buka Al-Quran surat ke-7. Ada yang tahu surat ke-7? Surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu ruh. Dulu ketika kita masih berada di alam ruh, kita pernah ditanya oleh Allah, siapa kamu? Dan kemudian ruh menjawab, aku adalah hamba-Mu ya Allah, dan hari ini, saat ini aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ruh dimasukkan ke dalam jasad, lahirlah manusia. Dan ketika lahir kita di dunia, kata baginda Nabi, al-waladu yuladu al-fitrah ila ba'abawaini. Manusia dilahir ke dunia dalam kondisi yang fitrah. Fitrahnya manusia itu baik. Kemudian dikotori oleh lingkungan, dikotori oleh siapa? Kalau Rasulullah bilang ila ba'abawaini, kecuali oleh kedua orang tua. Yuhamidani, Yumajisani, Yunasirani. Jadi Majusi, jadi Yahudi, jadi Nasrani, bahkan menjadi penjahat itu karena lingkungan. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukhuwah ini tak akan mungkin tercipta, Pak, kalau kita ini tidak memiliki ilmu yang luas. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitan dengan yang namanya ukhuwah ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, persaudaraan itu harus diikat dengan kasih sayang. Kalau yang namanya kasih sayang, Pak, kita akan mendapatkan sayang setelah kasih dulu. Betul? Kasih dulu. Jangan kita pengen dapat dulu, kasih dulu, baru akan dapat sayang. Dalam
bahasa lain namanya cinta. Makanya cinta yang dalam bahasa Inggris namanya love, ya. Seringkali anak muda kan mengatakan kepada lawan jenisnya I love you. Ya kan? Love, ya kan? I love you. Padahal aslinya itu anak-anak muda itu bukan love, tapi nafsu. Karena yang namanya cinta itu bukan memiliki. Cinta itu memberi. Sebagaimana cintanya Allah kepada makhluknya memberi. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di udara, Allah tundukkan untuk siapa? Manusia. Manusianya nggak bersyukur. Kemudian ketika susah, kita yang kemudian orang lain, bahkan Allah yang disalahkan. Padahal Allah sudah kasih kita begitu banyak yang namanya modal agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi kita memilih sesuatu yang berbau maksiat. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat ke-8 ayat 22 Allah menyampaikan bahwa seburuk-buruknya makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini kan Allah. Surat Al-Anfal ayat 22. Surat ke-8. Inna sarad dawa indallahi summum bukmul ladzi la yaqilun. Seburuk-buruknya makhluk yang bergerak di atas muka bumi, mereka ini dikasih pendengaran, ya, dikasih mata penglihatan, bukan dipergunakan untuk kebenaran, tapi untuk maksiat. Bahkan kadang maksiat dikemas dengan nilai-nilai keagamaan. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tidak merasa bahwa itu maksiat. Nah, sebab itulah tadi disampaikan oleh Pak Kiai, saya hanya melanjutkan saja dengan temanya, saya coba kaitkan dengan menjaga ukhuwah Islamiyah dalam beragama yang utuh. Kita ini beragama kan harus utuh, kan? Dan perintahnya dari Allah gitu. Tapi kata Allah, orang yang paling buruk di atas muka bumi ini siapa? Manusia ternyata. Manusia seperti apa? Alladzina la ya'qilun. Yaitu akalnya nggak dipakai. Saya mau tanya, akal itu letaknya di mana? Akal letaknya di mana? Di hati atau di kepala? Kalau di kepala itu otak namanya. Akal itu nggak ada yang tahu letaknya di mana. Kalau yang di kepala itu otak, di otak ini pun secara garis besar ada dua otak besar, ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kiri itu intelektualitas, otak kanan itu emosionalitas. Itu masing-masing punya cara kerjanya beda-beda. Yang otak kiri itu hal yang berbau teknis, matematik, angka, ya. Dan ukuran kebahagiaannya semuanya serba teknis, serba angka. Saya bahagia kalau punya rumah lebih dari 1. Saya bahagia kalau gaji saya ketika kerja lebih dari sekian juta. Itu angka. Ya, hitung-hitungan. Saya akan bahagia kalau ceramah dibayarnya sekian. Itu angka. Ya. Tapi kalau otak kiri itu bukan angka, tapi apa? Perasaan. Perasaan itu saya akan bahagia kalau dihargai. Itu dua otak ini beda-beda nih cara kerjanya. Nah, kalau kemudian tidak ada yang menyatukan, ini perang batin. Perang batin. Maka harus disatukan dengan apa? Ada otak kanan. Nama sel sarafnya namanya temporalu. Saya alhamdulillah karena belajar S2 psikologi. Jadi otak kiri nama sel sarafnya namanya neuron atau new cortex. Kalau sel saraf otak kanan namanya limbic system. Otak tengah namanya temporal lobe. Lobe ini di dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran, ya, ayat 90, ya.
apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya, orang barat memang nggak bisa menyebutkan kecuali ngikutin apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Nah, ini menyatukan, Pak. Bayangkan kalau punya kecerdasan secara intelektualitas, punya wibawa dengan emosionalitas, tapi tidak ada spiritualitas, karena otak tengah itu namanya spiritualitas, maka intelektualitasnya, ilmunya akan dipergunakan untuk memprovokasi orang agar benci sama orang. Itu dengan ilmu, Pak. Dengan emosionalitasnya membangun emosi seseorang. Emosi itu ikatan, Pak. Untuk apa? Digabungkan dengan intelektualitasnya. Karena tidak ada nilai-nilai, tidak ada value, tidak ada spiritualitas. Dan spiritualitas yang kita anut adalah spiritualitas yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan dinul Islam. Makanya ukhuwahnya adalah ukhuwah Islamiyah. Kita kalau melihat judul, Pak, menjaga ukhuwah, berarti ukhuwahnya sudah ada. Tinggal kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Gimana caranya supaya terjaga? Ya, gimana? Saling menghargai. Terus apa lagi? Saya nanya aja karena ini banyak kiai, Pak. Kalau ceramahin sama kiai, Pak, sama saja kita mengajari baik berenang. Makanya saya, gimana caranya supaya ukhuwah tetap terjaga? Ini ukhuwahnya sudah ada. Karena sudah kelihatan, Pak, yang namanya bintik-bintik perpecahan itu. Belum lama ini, Pak, antara habaib dengan ulama dibentrokan. Betul nggak? Antara ulama dengan ulama dibentrokan. Bahkan pesantren pun demikian. Dan saya ngalami itu, Pak. Sebelum melakukan tabayun. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini penting, Pak, kita menjaga. Jangan kemudian karena perbedaan, Pak, padahal kita sudah kenal, kemudian perbedaan itu kemudian coba kita panas-panasi, kita goreng. Itu, Pak. Makanya saya bilang, oh, saya senang banget dengan tema ini, Pak. Betul, Pak. Gara-gara foto, Pak, itu beredar kemana-mana. Viral. Ini ingat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Era saat ini, Pak, para pakar menyebutnya dengan era post-truth era, yang oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu itu disebut dengan era ruwaiyah namanya. Apa itu? Orang bodoh ngomong, Pak, tentang urusan-urusan yang sebetulnya nggak ada kaitannya. Post-truth era itu, Pak, muncul mencuat ketika pemilihan Presiden Donald Trump. Apa yang dilakukan supaya menang? Membangun opini, Pak. Sekarang ini, Pak, orang lebih percaya kepada medsos daripada orang tabayun kepada yang bersangkutan. Betul? Ini terjadi, Pak. Harusnya tabayun dulu kalau ada saudara melakukan sesuatu. Jangan-jangan ini memang nggak benar gitu. Jangan kemudian di belakang kemudian cerita, apalagi mohon maaf masuk di WA group. Jadi gibah, ya. Jadi gibah gitu. Ini jadi gibah. Dan gibah itu boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi kalau nggak ada buktinya, Pak. Namanya apa? Fitnah. Gibah dilarang, fitnah dilarang. Betul nggak? Gimana mungkin akan terbangunnya ukhuwah, Pak? Ada saudara kita melakukan sesuatu yang tidak benar, kemudian kita pojokkan. Harusnya tabayun. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 mau dikemanain itu? Baca. Bukan hanya sekedar disampaikan, tapi mari kita lakukan. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Itu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad
sampaikan saja. Mari kita jaga Indonesia dengan ukhuwah wataniyah, dengan ukhuwah basyariah yang beragama Islam yang mayoritas, ukhuwah Islamiyah. Di Islam ini Pak, itu banyak aliran Pak. Betul? Banyak aliran. Saya belajar tentang bagaimana dirosah Islam yang itu 4 semester. Itu belajar tentang yang namanya dirosah Islamiyah. Bahkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau buka Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 107, itu Allah menyampaikan, dan sekiranya Allah menghendaki semuanya di atas muka bumi ini beriman, maka bisa nggak jadikan seluruh manusia beriman? Kenyataannya beriman semua? Enggak. Dan bagaimana itu supaya kita tetap stabil? Ada peluang namanya dakwah. Dakwah itu Pak, minat dzulumati ilan nur, tapi bukan dengan cara-cara yang anarkis, memojokkan, menyudutkan, mencaci maki. Rasulullah ketika ditimbuki datang ke Taif Pak untuk berdakwah, apa yang terjadi? Dan saya yakin jamaah sudah tahu itu, ketika Rasulullah hijrah ke Taif untuk berdakwah, apa yang terjadi? Ditimbukin. Apakah Rasulullah tahu? Tidak. Malaikat penjaga gunung yang diutus oleh malaikat Jibril pun datang, menawarkan yang namanya sebuah tawaran yang menggiurkan. The power of kepepet Pak, biasanya orang itu akan melakukan apa? Betul Pak. Orang bayangkan dalam kondisi yang terjepit, ada fasilitas yang datang, yang ditawarkan, yang begitu sangat mudah dan menggiurkan. Biasanya diambil nggak? Oh diambil. Kalau saya Pak, saya ambil, sikat saja. Tapi cuman ini Rasulullah kita ini harus ngikutin Rasulullah. Apa yang disampaikan? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu ayat Al-Quran, bukan kalimat saya. Ayat Al-Quran adalah dasar yang utama dalam Islam. Kalau kemudian Al-Quran sudah diabaikan, itu sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam sebuah sabdanya, bahwa kelak Islam hanya tinggal nama, Al-Quran hanya tinggal tulisan, dan ada makhluk buruk yaitu ulama-ulama yang keluar dari lisannya adalah caci maki. Itu hadis Nabi. Tapi kalau slide-nya ada saya keluarin hadis. Itu bukan Muslim. Jaminnya ukhuwah. Kita ini kalau ceramah nggak usah menyudutkan, nggak usah mencaci maki, nggak usah ngejelek-jelekin. Setuju nggak? Ya kurang kompak. Setuju nggak? Setuju. Maka kalau itu terjadi, maka ukhuwah pasti akan terjadi. Gara-gara warisan aja Pak, itu saudara bisa bacok-bacokan. Betul nggak? Oh ini. Apalagi yang nggak ada ikatan darah Pak. Makanya saudara itu Pak, ada saudara satu daerah, namanya etnosentris, namanya kalau dalam bahasa kampus itu kan. Itu saudara satu daerah Pak, ketika ketemu di daerah lain, udah meskipun baru ketemu Pak, udah kayak saudara Pak. Yang kedua, saudara satu darah, meskipun salah dibela. Oh, itu saudara satu darah. Yang ketiga, saudara satu akidah. Akidah kita apa? Islam. Akidah Islam apa? Akidah Islam apa? Tauhid. Hanya satu-satunya Allah, tidak ada Tuhan. La ilaha illallah. Kalau satu-satunya Allah Pak yang menjadi tumpuan kita, Allah itu menurunkan kalamnya, namanya Al-Quran. Al-Quran jadikan acuan. Jangan kita sebagaimana para motivator Pak. Saya ini seringkali memberikan motivasi. Kan kalau para motivator itu kan kalau katamu, kalau Pak kata-kata hari ini, begitu kan? Udah ada Al-Quran Pak, ngapain pakai kata-kata? Ya, itu jauh lebih objektif, jauh lebih powerful, jauh lebih luar biasa dibandingkan kata-kata. Kalau kata-kata itu
Kalau lagi happy, kata-katanya puitis. Kalau lagi benci, kata-katanya kebencian doang. Ngambek Pak, namanya. Kalau udah ngambek Pak, jangankan tegur sapa Pak, salam aja kagak Pak. Melengos Pak, ditegur melengos ya Pak. Jawa. Iya dari Jawa udah pindah. Makanya iksa salam baik, menegur, sebarkan salam di antaramu. Ketemu dengan kawan kita ini yang sesama satu akidah, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di WA pun begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai yang lain Pak salamnya. Kecuali kalau dengan agama lain memang ada tuntunannya. Itu adalah salah satu membangun ukhuwah Islam. Ini Pak, kita yang namanya ucapan salam itu Pak, dari lubuk hati yang paling dalam, dan dia salamnya dalam Islam itu powerful Pak. Keselamatan, rahmat, berkah untukmu. Itu di atas rata-rata kesuksesan Pak. Kemudian kita biarkan lewat begitu saja, salam gak dijawab Pak. Kenapa? Karena kita kesel sama yang ucapin salam. Bagi gedek Pak. Kenapa? Karena kelompok sono. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Benar. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau melihat sesuatu terhadap saudara kita yang memang kita belum tahu Pak, surat Al-Hujurat itu memerintahkan kita untuk melakukan tabayyun. Tabayyun itu asal kata dari bayan. Pakai Haji Sulaiman, bayan itu artinya, ya bayan itu artinya tabayyun. Itu akan supaya terungkap dengan jelas. Tabayyanu itu jamak Pak, perintah, fi'il amal. Berarti wajib hukumnya apa? Coba bongkar, jangan kemudian di belakang. Nggak akan selesai, malah justru jadi tambah panas. Apalagi kalau dilakukan, yang manas-manasin adalah orang yang dianggap tokoh. Bahaya kan? Coba kita dinginkan Pak. Makanya alhamdulillah di kuliah subuh gabungan ini ada FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Coba kita lakukan bukan hanya FKUB Pak, tapi kerukunan antar sesama Islam. Setuju? FK Forum Kerukunan Antar Islamnya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara mewujudkan agar kita ini bisa menjalankan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Saya ini baca beberapa literatur sebelum saya ngisi dan diminta untuk ngisi ini. Ada beberapa yang namanya cara untuk menjadikan bahwa agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Apa? Yang pertama adalah ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Saling mengenali antara satu dengan yang lain, mengenali kebiasaannya, mengenali karakternya, mengenali tentang yang namanya akidahnya, mengenali tentang ini dan itunya. Sehingga kalau kita sudah mengenali Pak, kita bisa memposisikan menjadi orang yang betul-betul cerdas emosi, kalau saya sebut itu, punya yang namanya posisi. Kalau orang nggak senang yang ini, jangan ngomongin yang itu. Udah tahu dia nggak punya anak, kok udah sekian lama nikah, ditanya anaknya berapa? Sakit hati kan? Sakit hati, udah tahu dia memang dia lagi berusaha. Dia nggak belum nikah, ditanyanya istrinya mana? Itu belum mengenali berarti Pak. Itu bisa pecah gara-gara itu Pak. Ya Pak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya ta'aruf. Kita dalam Al-Quran Allah sampaikan apa? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Saling mengenal kita di antara satu dengan yang lain. Itu ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ketiga. Al-Quran ayat ke-13.
Tiganya udah tinggal kurang 1, 13. Nggak ngantuk. Berarti alhamdulillah 5 kan. Surat ke-49 ayat 13, bukan 3 ya. Tinggal tambahin aja 1 udah. Kemudian yang kedua, cara untuk mewujudkan agar ukhuwah Islam yang ingin terwujud adalah dengan tafahum. Pahami, Pak. Apa yang dipahami? Pahami orang, pahami diri. Sehingga kalau orang punya kepahaman, Pak, dia bisa menempatkan diri. Bahasa orang keren itu secara akademik namanya orang yang cerdas emosi. Kecerdasan emosinya jalan. Dia menghargai orang. Kemudian yang ketiga adalah ta'awun, Pak. Apa itu? Saling menolong. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat suci Al-Qur'an surat ke-5 ayat kedua, Allah menyampaikan, janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dan dari Masjidil Haram dan mendorongnya berbuat melampaui batas. Ini yang kalau kan kaitannya awalnya itu kan ada orang yang berbuat aniaya untuk melakukan tawaf karena memang dianggap menghalang-halangi. Kemudian orang itu dihalang-halangi karena benci. Nah, sebab itulah jangan karena kita benci sama orang, Pak, membuat kita tadi berlaku adil, Pak. Adil itu lebih dekat dengan takwa tadi kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu Allah menyampaikan kepada kita takwa, dan takwa itu yang paling utama, Pak. Maka nama masjidnya pun at-taqwa. Nama masjidnya at-taqwa. Ini luar biasa Pak Haji Winarso, ini luar biasa perjuangannya. Mohon doanya Pak Haji Winarso, mudah-mudahan panjang umurnya, disehatkan badannya, dijauhkan dari orang-orang yang zalim kepada dirinya. Beliau ini sedikit saya cerita, beliau ini bukan hanya sekedar pikiran, tenaga, harta pun beliau itu dermakan umatku. Itu Pak Haji. Saya sejak awal datang di sini sama Pak Haji. Dan sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk hari ini ada di sini sebuah gabungan pengen hadir di sini adalah karena semangatnya beliau. Dari jam 2 beliau di sini. Iya, masak ini, masak itu. Bahkan saya bilang nih, Pak Haji udah, Pak Haji diam aja. Pak Haji nggak, beliau ini orangnya nggak bisa diam. Nggak bisa diam. Haji itu luar biasa, makanya saya bilang udah Haji, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah jadikan apa yang menjadi niat dan hajat ini menjadi wasilah datang kebahagiaan. Jadi kesimpulannya, yuk kita ikatkan tali silaturahim di antara kita dengan kita ini mengenali ta'aruf, kemudian tafahum, kemudian ta'awun. Yang keempat adalah takabul. Itu bukan asuransi. Takabul itu adalah saling melindungi, Pak. Ya, saling menjaga. Maka mari kita jaga. Kalau ada saudara kita melakukan kesalahan, yuk kita tutupi aibnya, bukan dibongkar. Setuju kan? Bayangkan kalau ada salah satu ketua DKM melakukan sesuatu yang tidak sesuai, diceritakan kemana-mana, bubar nggak di kuliah subuh? Bubar, Pak. Ada nggak yang terjadi begini? Ada nggak? Saya sih nanya, saya nggak tahu deh. Ya, coba Pak, dirukunkan kembali. Ya, jangan gara-gara yang tadinya persaudaraan malah jadi permusuhan. Akhirnya Pak, dia kadang-kadang lagi ke kuliah subuh. Yang tadinya paling haji. Ya, coba. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan kuliah subuh ini sebagai sarana ukhuwah Islamiyah tetap terjaga dengan ta'awun. Kemudian yang kedua,
Tabahu, yang ketiga ta'awun, yang keempat takaful, dan yang kelima adalah tabayun. 5 ta, ya, ta'aruf, tabahu, ta'awun, takaful, tabayun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.